Assalamualaikum Bu Yati, apa kabar siang hari ini Bu Yati? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Mulyasuti, kabar baik. Gimana juga dengan kabar Bu Mulya hari ini nih? Alhamdulillah jauh lebih baik dibandingkan kemarin dilanda flu berat. Alhamdulillah hari ini kepalanya ringan, mungkin karena mau jumpa dengan Bu Yati juga dan teman-teman semua. Jadi perasaan bahagia muncul sehingga imun tubuhnya naik dan kondisi saya jauh lebih baik dibandingkan kemarin. Oke Bu Yati, ini kita mau ngobrol-ngobrol santai siang hari ini, kira-kira boleh ya? Boleh Bu, boleh banget. Kira-kira lanjut Bun. Oke, kita ngomong-ngobrol santai. Nah, kita mau tanya-tanya Bu Yati, tapi santai aja. Kita nggak pakai nggak pakai materi berat. Kita cerita-cerita ringan untuk sharing aja, sehingga nanti apa yang rasanya Bu Yati perlu bicarakan bisa kita bicarakan dengan rileks santai, sehingga kita nanti bisa menuju ke tujuan pembicaraan yang lebih terfokus. Oke Bu Yati, ini kita kan cuma punya waktunya pendek ya, nggak lama. Jadi kita mau ngobrol langsung nih. Kira-kira nih siang hari ini kita mau ngobrolin apa ya Bu Yati? Gini mau Bu, cerita apa nih ke saya? Saya punya masalah. Di kelas saya tuh ada seorang siswa, dia rumahnya dekat sekali dari SMA 5 ya. Saya kebetulan sekolah di SMA 5, rumahnya itu dekat di samping SMA 5. Terus udah beberapa pagi dia sering terlambat. Saya tanya kepada siswanya, dia terlambat bangun. Terus saya tanya sama orang tuanya, nah itulah masalah saya Bu. Jadi terlambat bangun masalah saya. Siswanya yang terlambat bangun, bukan saya yang terlambat bangun, siswanya Bun. Kalau sayanya insya Allah dari sampai di SMA 5 tuh saya udah datang. Malah saya datang 7 kurang 40. Malah dia belum bangun katanya yang 7 kurang 40. Jadi saya pusing, saya memikirkan hal yang seperti ini. Oh, jadi rumahnya dekat, tapi suka terlambat datang ke sekolah. Di pagar SMA 5 rumahnya Bu, di sudut pagar SMA 5. Sudut pagar SMA 5 artinya kondisi rumah yang dekat, bunyi bel harusnya terdengar sampai ke rumah ya. Iya. Membuat dia malah jauh lebih lalai dibandingkan teman-temannya yang rumahnya jauh ya Bu Yati ya. Iya. Oke, jadi keinginan Ibu untuk si anak ini apa? Yang dia datang terlambat ini, Ibu maunya gimana anak ini? Mau kita omeli, mau kita marahi, atau mau kita bimbing, kita bina? Kira-kira Ibu maunya anak ini mau kita apakan di saat ini? Saya sebagai wali kelas, maunya saya ya Bu ya, anak ini karena dia dekat dari sekolah dibandingkan saya, maunya saya dia lebih cepat datang daripada saya, gitu kan. Terus gimana caranya nak? Gimana caranya supaya dia cepat sampai ke sekolah? Itu yang saya pikirkan. Jadi maunya saya tuh dia tuh cepat sampai di sekolah, nggak terlambat seperti yang sudah-sudah. Ini sekolah dekat, sampai di sekolah pagar tertutup. Kebetulan saya piket pula pada hari itu. Ya Allah, saya malu muka, kemana muka saya mau ditaruhkan. Saya sebagai wali kelas, saya piket, saya tegak di pagar, dia terlambat Bu. Akhirnya saya malu sendiri. Nah gitu dia tuh. Jadi maunya saya tuh dia bisa bangun pagi, bisa tanpa dibangunkan oleh orang tuanya, dia dengan keinginan sendiri untuk datang ke sekolah. Maunya saya begitu Bu. Oke, jadi Ibu mau nih Ananda kita nih bisa bangun mandiri, pagi, tidak terlambat lagi, terus bisa mandiri gitu ya Bu ya. Nah, dari tujuan yang akan kita capai untuk si Ananda ini, nah sebelum kita mencapai tujuannya, sudahkah Ibu mencoba melihat ke dalam sisi anak dan mencoba mengetahui ini kira-kira masalahnya di mana, kenapa si Ananda ini terlambat. Kita coba identifikasi anak ini permasalahan apa saja yang membuat dia menjadi terlambat. Apakah Ibu tahu masalah seperti ini sebelumnya? Saya sudah mencoba menanyakan ke si anak waktu dia pernah terlambat sekali. Saya tanya, kebetulan inisialnya J gitu ya Bu ya. J, Ananda J, kamu kesini nak? Ya Bu.
"Kamu tahu kenapa ibu panggil?" "Tahu bu, saya terlambat tadi pagi bu." "Kenapa kamu bisa terlambat nak?" "Saya tadi malam main HP bu." "Oh gitu. Mama nggak ada di rumah?" "Mama lagi dinas malam bu." "Oh itu permasalahannya." "Iya bu, jadi untuk yang akan datang akan diulang lagi terlambatnya." "Enggak bu," kata dia gitu, sudah berusaha kayak gitu tapi besoknya diulangnya lagi bu. Ketika dia terlambat itu, apakah Bu Yati sudah mencoba berkomunikasi ke orang tuanya gitu? Untuk hari yang terlambat itu saya coba telepon orang tuanya, memang kata orang tuanya, "Ya bu, saya minta maaf tadi malam saya dinas malam, terus saya pulang pagi jam 9." Jadi paginya udah saya telepon si anak bu. Setelah saya telepon tentu saya matikan HP, rupanya dia tidak langsung bangun bu, begitu kata orang tuanya. Artinya kerjasama ibu dengan orang tua sudah mulai terjalin ya untuk anak Iya. Oke, itu adalah tahapan yang bagus yang ibu lakukan dengan memanggil, ibu sudah berusaha memanggil si anak, berbicara, menanyakan apa yang dia lakukan, apa yang dia rasakan, apa yang disadari oleh anak tadi penyebab keterlambatannya. Artinya ibu sudah melakukan tahapan-tahapan untuk membuat Ananda ini mengerti dan sadar bahwa dia tidak perlu datang terlambat sebenarnya karena jarak rumah yang dekat. Iya. Ketika ibu sudah mengidentifikasi bahwa anak ini sudah mengakui langsung berarti ya bahwa dia main HP bu, tidurnya kemalaman gitu. Adakah identifikasi lain yang ibu tanyakan ke orang tua selain dinas malam? Mungkin kan dinas malamnya tidak setiap hari ya bu ya. Iya. Nah, apakah mungkin ibu ada bertanya atau diskusi dengan orang tuanya tahapan apa yang sudah dilakukan orang tua agar Ananda tidak berlarut-larut bermain HP? Kebetulan di rumah itu ada kakaknya, jadi orang tuanya kalau dia dinas malam, jadi saya tanya sama orang tuanya, "Jadi kalau seandainya ibu nanti dinas malam, apakah akan berlanjut siswa kita seperti ini bu?" Kata orang tuanya, "Tidak bu, saya berjanji saya akan titipkan dia sama kakaknya kalau saya dinas malam. Terus kalau seandainya saya tidak dinas malam atau saya pagi ada di rumah, saya akan bangunkan dia lebih awal," kata dia begitu. Nah itu ini hasil percakapan saya dengan orang tuanya. Mungkin rencana ke depan kan kita sudah tahu nih karena ini Anak dia terlambat. Iya, anak ini terlambat karena main HP. Artinya dia tidak terganggu jarak, dia tidak terkena macet, dia tidak terkena untuk entah insiden atau di jalan yang membuat dia terlambat. Nah, adakah selain dari tahapan tadi ibu sudah berbicara dengan orang tua, tahapannya untuk memperhatikan bangun pagi si anak, adakah rencana lanjutan yang akan ibu coba sampaikan ke orang tua? Mungkin misalnya nih pembatasan penggunaan jam HP, adakah seperti itu? Oh, ada. Terima kasih udah ibu ingatkan. Memang betul. Di sini saya udah bilang sama orang tuanya, saya ceritakan juga saya punya anak di rumah. Kalau pemakaian HP itu bolehnya sampai jam untuk anak kandung saya. Kalau mungkin bisa juga diterapkan sama anak ibu begitu sampai jam 10 nanti suruh mereka simpan HP-nya gitu kan. Jadi kalau seandainya ibu tidak ada di rumah, titipkan HP-nya sama orang tuanya. Jadi titipkan sama kakaknya. Jadi ibu ini setuju dia gitu. Setuju dengan cara mengambil HP anaknya supaya tidak berlarut untuk main HP sampai larut malam. Jadi sudah saya ingatkan sama orang tuanya untuk mengontrol si anak, gitu ibu. Wah, luar biasa. Artinya Bu Yati melakukan tahapan-tahapan yang ini ya Bu Yati ya, berusaha mencoba menggunakan pendekatan yang ringan tapi berharga dan berarti bagi proses perkembangan si anak. Nah, setelah disampaikan seperti itu, dalam beberapa waktu ke depan apakah ada perubahan pada diri si anak dan apakah dia mungkin marah kali sama orang tua, namanya HP ya Bu ya, dia dibatasi penggunaannya, atau reaksi yang muncul dari anak atau dari orang tua sendiri yang disampaikan kepada ibu? Alhamdulillah ibu, si anak dia bisa menanggapi dengan baik. Awalnya si anak memang kecewa dia. Nah Bu, jadinya saya nggak boleh main HP sama mama saya, kata dia gitu kan.
itu demi kamu nak, demi kebaikan kamu, supaya kamu nanti besok tidak terlambat lagi datang ke sekolah. Kan malu, ibu aja malu kalau seandainya kamu datang terlambat ke sekolah. Iya sih bu, kata dia gitu. Terus jadi sekarang kamu masih marah sama ibu kalau mamanya kalau mamanya nahan HP, suruh HP-nya simpan kalau malam-malam? Enggak bu, karena saya sudah ke hal yang lebih baik, kata gitu. Jadi saya tidak Oke, begitu Bunda Mulia. Jadi saya sudah berusaha untuk mengingatkan si anak. Dia awalnya memang kecewa, saya ulang ya. Awalnya si anak itu kecewa. Terus saya kasih pengertian. Akhirnya si anak ini, kamu marah sama mamamu nak, kamu HP-mu ditahan malam hari. Tidak bu, kan itu membuat supaya tidak terlambat datang, kata dia gitu. Nah, artinya ibu melakukan tahapan-tahapan untuk membuat dia sadar, sehingga jadi dia memiliki kesadaran sendiri berarti ya bu ya, berarti ya, sehingga dia tahu bahwa hal-hal yang dia lakukan adalah merugikan diri sendiri. Nah ini luar biasa, Bu Yati berarti melakukan pendekatan yang ringan, simple, tapi berefek kepada murid ibu ya, sehingga dia tidak terlambat lagi berarti ya ibu ya. Iya, semoga dan alhamdulillah dari pantauan saya kemarin ya ada terlambat sampai 2 kali sampai 3 kali dia terlambat. Nah, akhir-akhir ini dalam bulan ini dia tidak ada terlambat lagi. Nah, memang kita tidak terlepas dari pemantauan kita terhadap dia. Kita ingatkan, besok Johan jangan sampai terlambat ya nak, ya bu, kata dia gitu. Jadi kita tetap sebagai orang tua kita tetap memantau, dan kalau ada kita waktu untuk berkomunikasi sama orang tuanya, saya berkomunikasi sama orang tuanya, bu tolong ingatkan Johan supaya jangan dia terlambat, malu saya bu kalau seandainya dia terlambat. Ya, kata orang tuanya bu. Rencana dari apa yang sudah ibu rencanakan ke depan untuk perubahan anak sudah terlihat. Nah, rencana lanjutan nih bu, ini kan lanjutan ya, artinya anak akan bersekolah sampai 3 tahun ke depan ya bu ya. Kira-kira rencana lanjutan yang akan nantinya ibu terapkan kepada Ananda dan juga Ananda lain di kelas, kan tidak satu anak yang akan ibu kelola ya. Nah, kira-kira apa yang akan ibu lakukan nanti sehingga untuk kelas yang ibu pegang, yang ibu tangani, Ananda ibu ini semuanya masuk tepat waktu ke sekolah. Oke, khusus untuk si anak si J yang dekat rumahnya dengan sekolah ya, rencana lanjutan. Jadi seandainya nanti udah naik dia ke kelas 11, kan kita lagi wali kelasnya, jadi saya akan menceritakan kepada wali kelasnya yang baru gitu. Rencana saya lanjutan untuk si anak yang ini, dan untuk anak-anak yang lain saya ingatkan setiap pagi, kita kan setiap pagi masuk ke kelas, saya ingatkan Ananda usahakan bangun pagi jam 5 sholat subuh, jangan tidur lagi, usahakan datang ke sekolah itu atur durasi waktunya berapa lama di perjalanan, saya bilang begitu sama siswa. Begitu juga dengan Mr. Joe yang satu ini, dia ke sekolah itu bisa dengan lari 2 menit bisa sampai di sekolah. Jadi saya udah ingatkan jangan sampai telat, untuk mulai dari sekarang sampai yang akan datang. Sampai nanti kamu sampai ke kelas 12 jangan ada gum kamu itu bertambah gara-gara telat, saya bilang begitu. Oke, luar biasa. Ibu mesti applause dulu nih buat disini siswa-siswa ibu yang sudah mau berubah jauh lebih baik untuk kedepannya, sehingga semoga mereka memang benar-benar melakukan apa yang sudah ibu sarankan, apa yang sudah ibu harapkan bisa terlaksana dengan baik. Nah, untuk memantau, kan perlu kita pantau ya bu ya perubahan anak ya bu, kan tadi udah kita sarankan gitu ya, untuk agar tanggung jawab ibu sebagai wali kelas juga nanti tetap terlaksana, tanggung jawab siswa sebagai siswa untuk datang tepat waktu juga tetap mereka penuhi. Kira-kira apa yang akan ibu lakukan agar proses ini terpantau dengan baik? Ini kita bekerjasama dengan kesiswaan. Terus di sini kalau sudah melibatkan kesiswaan, tentu sudah tahu kepada wakil
kesiswaan terus kepada kepala sekolah. Jadi semua di sini bertanggung jawab terhadap anak ini dan juga juga guru-guru yang masuk di jam pelajaran. Misalnya dia terlambat nih, karena di sistem di sekolah kan kalau terlambatnya sekali, 2 kali, 3 kali itu mereka kalau terlambat sudah sampai 3 kali mereka belajar di aula. Jadi guru-guru yang mengajar di kelas pada hari itu akan terlibat secara langsung untuk untuk mendidik anak ini, untuk mengingatkan kepada anak ini supaya dia tidak akan terlambat untuk masa yang akan datang. Begitu. Oke, berarti sama dan untuk agar semuanya bisa lancar terkendali ya Bu ya dalam seluruh rencana untuk perubahan perbaikan bagi peserta didik kita ke depannya. Seluruh unsur terlibat dan juga selain dari orang tua tadi ya Bu ya, selain dari orang tua, pihak keluarga ya, juga pihak kesiswaan, wakil kepala, guru-guru semua. Wah luar biasa Bu, ini mudah-mudahan terlaksana dengan baik ya, sehingga ke depan Ananda Ibu dan juga seluruh siswa di sekolah Ibu bisa datang tepat waktu, tidak terlambat dan bisa mengikuti pembelajarannya. Kalau terlambat berarti mereka harus sesak-sesak napas ya Bu ya belajarnya. Konsentrasi sehingga masih belajar mereka penuh dan mereka bisa sampai dalam tahap pembelajaran yang maksimal. Oke Bu Yati, dari pembicaraan kita yang singkat ini tadi ya, dari awal kita sudah tahu apa yang ingin kita capai dengan tujuan kita. Nah, apa yang Ibu rasakan dari pembicaraan kita yang tidak terlalu lama tapi bermakna ini Bu? Dari pembicaraan kita yang saya mengangkat masalah, saya menceritakan masalah Mr. Joe anak saya tadi ini, saya merasakan ada kelegaan di hati saya setelah saya berbagi dengan Ibu. Jadi di sini ada jalan keluar bagi saya untuk mengatasi masalah anak saya ini gitu. Alhamdulillah, berarti tercerahkan, pencerahan. Ada manfaat ya Bu ya? Ada sangat banyak manfaatnya menurut saya begitu Ibu. Alhamdulillah. Berarti suatu pembicaraan yang bermanfaat tentulah akan membawa manfaat bagi efek-efek yang lainnya ya. Sehingga kedepannya juga kita sama-sama untuk melihat lagi pengembangan. Nah Bu, mungkin kedepannya minggu depan kita ngobrol lagi ya Bu ya. Kita cerita lagi perkembangan dari anak Ibu gimana nanti di bulan Ramadan. Kalau kemarin alasannya HP, bulan Ramadan nanti alasannya sahur kah, tarawih kah atau tadarus kah, mari kita lihat. Betul lagi ya Bu ya, pantau lagi Ananda Ibu. Iya dah, minggu depan ya. Minggu depan kita cerita lagi. Iya, berarti lebih baik berarti Bu. Semoga dia tidak terlambat nanti di tanggal 27 mulai ya Bu ya. Betul juga tuh Bu Mulyasri. Saya terpikir juga kalau udah habis ada waktu Ramadan ini kemana pula nanti gitu ya. Ya, nanti kita ngobrol lagi, kita sharing lagi antara saya dan Bu Yati sehingga masalah-masalah seperti ini tidak mengganggu Ibu, tidak mengganggu teman-temannya di sekolah dan juga tidak mengganggu aktivitas di sekolah. Oke Bu Yati, demikian dulu ya ngobrol kita kali ini. Terima kasih untuk Bu Yati yang udah mau sharing. Sesungguhnya sharing Ibu juga ilmu bagi saya dan juga menambah wawasan saya. Sebagai coach, saya juga bisa menambah pengalaman-pengalaman belajar dari coach-coach yang saya sharing atau yang kita bahas permasalahannya. Terima kasih Bu Yati. Minggu depan kita ngobrol lagi ya Bu Yati ya. Iya, terima kasih. Sama-sama Bu Yati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.